Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semester ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali di mata kuliah yang berbeda untuk semester ini. Nah, kebetulan baru tadi malam dapat info bahwa saya yang pertama hari ini, dan ada perubahan jadwal juga ya, harusnya siang nanti ya. Harusnya nanti siang, karena hari ini tidak bisa. Kalau menurut jadwal hari ini jadwalnya prod umum ya, sama Pak Rektor sekarang ya, pertama itu Pak Koko kan yang kedua, beda lagi jadwalnya. Kalau yang saya terima, saya terakhir ya, harus nanti jam 2:30. Beliau nggak bisa, semalam hari kabarin, hari ini bisa. Bisanya nanti ditukar siang. Nah, hari ini untuk mata kuliah masih MKU ya, mata kuliah umum yang untuk semester ini mungkin diambil oleh 3 dosen. Saya, Bu Dr. Hani, kemudian Pak Haji Bahli. Nah, untuk Bu Dr. Hani mungkin nanti selang-seling dengan saya. Mungkin juga minggu depan beliau yang masuk ke ruangan, atau minggu depan sebagainya. Kalau Pak Bahli mungkin setelah UTS baru beliau akan masuk. Untuk mata kuliah ini mungkin ibu bapak semua rekan-rekan sudah tidak aneh lagi lah dengan yang namanya supervisi, evaluasi, pengawasan pendidikan. Ya, apalagi di sini kan berbagai macam profesi. Minimal ketika menjadi kepala sekolah berarti menjadi supervisor. Kemudian menjadi pengawas juga sama, menjadi supervisor. Kemudian kalaupun menjadi guru ya minimal yang jadi subjek yang disupervisinya. Nah, kita di sini akan membahas 3 pembahasan, yaitu terkait dengan supervisi, evaluasi, dan pengawasan. Oke, apa sih supervisi? Kunjungannya Pak? Supervisi apa? Pengawasan, penilaian. Kunjungan saat melakukan penilaian Pak. Kalau di sekolah biasanya seperti itu. Penguasaan. Ada lagi, ada yang pengawas ini kan ya? Belum? Kepala sekolah ada? Pernah supervisi tidak? Kegiatan pembinaan, Pak, Kegiatan pembinaan. untuk membantu guru memperbaiki bimbingan. Dalam Islam ada nggak supervisi? Ada. Ya, karena kita berbicara sekali lagi ya, karena ada i-nya di belakang. Ya. Jadi mau tidak mau kita harus sangkut pautkan dengan ya sumber hukum kita, sumber hukum kita terkait dengan supervisi tersebut. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran sebenarnya banyak yang secara bahasa mungkin ada beberapa kata di dalam Al-Quran terkait dengan supervisi. Nah, maka untuk pertemuan kali ini atau pertemuan kurang lebih 16 pertemuan ke depan mungkin dipotong 2 pertemuan untuk ujian. Jadi ada 14 dan ada 13 lah kurang lebih, karena hari ini mungkin baru sebatas mukadimah, baru sebatas pembukaan terkait dengan supervisi ini. Nah, maka ada 16 pertemuan, 9 kali pertemuan terkait dengan materi supervisi, kemudian 5 kali pertemuan yaitu terkait dengan evaluasi dan pengawasan.
1 kali UTS, 1 kali UAS. Ya. Jadi ada 16 pertemuan yang akan kita lewati selama beberapa bulan ke depan. Sama seperti halnya biasa, mungkin untuk perkuliahan kita lakukan dengan diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian observasi ya, ke beberapa lembaga pendidikan, ya minimal lembaga pendidikan sendiri. Kemudian ada juga tugas mandiri, kemudian tugas kelompok. Yang akan kita bahas yang pertama terkait dengan supervisi dalam perspektif Islam. Ya. Nah, dalam perspektif Islam kita akan melihat dari kacamata Islam itu sendiri. Secara tidak langsung. Baik. Oke, saya dengan Bu Dr. Hani ini akan membahas 9 materi ini. Ya. Hari ini pengantar, kemudian 8 materi lagi. Mungkin nanti saya akan serahkan ke teman-teman semua, rekan-rekan semua, untuk nanti menyampaikan hasil bacaannya. Hasil bacaan, hasil mencari dan membaca dari berbagai macam referensi terkait dengan 8 materi ke depannya. Nah, untuk Pak Haji Fahri mungkin nanti ada 5 materi, yaitu terkait dengan evaluasi dan pengawasan pendidikan. Nah, dalam supervisi ini juga ada 2 sebenarnya, Mas. Supervisi ini ada supervisi lembaga pendidikan itu sendiri, ada supervisi kepada guru. Nah, adapun supervisi kepada lembaga pendidikan, tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan mutu atau perbaikan mutu. Nah, adapun untuk kepada pengajar atau guru di sini, maka di situ perbaikannya kepada kualitas pengajaran atau mengajar guru tersebut. Nah, dari 8 ini, nah maka di sini juga ada disebut dengan nanti masuk kepada supervisi manajerial, kemudian supervisi akademik. Nah, kemudian juga, nah ini tidak bisa terlepas dari, karena kita manajemen, maka yang akan kita bahas di sini adalah manajemen supervisi WAK di sini ya. Jadi WAK di sini juga perlu disupervisi terkait dengan rencananya, terkait dengan organisasinya, terkait dengan aksinya, terkait dengan controllingnya. Nah, maka disupervisi. Nah, kemudian instrumen supervisi. Ya.
Nah, instrumen supervisi di sini berkaitan dengan dua tadi ya, baik supervisi manajerial maupun supervisi akademik. Ya. Nah, gampangannya terkait dengan supervisi manajerial dan supervisi akademik di sini. Supervisi manajerial ini mungkin lebih kepada supervisi lembaga pendidikan. Nah, biasanya ini dilakukanlah oleh para pengawas sekolah kalau di lembaga pendidikan, pengawas pembina masing-masing, sesuai dengan permen dan sesuai dengan aturan terkait dengan pengawasan ya, tahun 2007. Nah, nanti bisa dilihat kembali, bisa dibaca kembali. Nah, kemudian terkait dengan tindak lanjut supervisi. Nah, apakah setelah supervisi itu harus seperti apa dan sebagainya? Nah, mungkin dibahas di tindak lanjut supervisi. Nah, selanjutnya yaitu di pertemuan ke-8 supervisi dan total quality management ya, TQM. Nah, kemudian yang 9 program supervisi pendidikan Islam. Nah, nanti setelah kita membahas supervisi baru masuk kepada evaluasi dan pengawasan ya, pengawasan pendidikan. Nah, dari ke-8 materi ini, nah, walaupun di atas hanya yang kedua saja ya, ada yang perspektif Islam. Tapi yang harus membedakan, nah mungkin di sini dengan manajemen pendidikan lainnya, karena di sini kita berbasis manajemen pendidikan Islam, maka nah di sini mau tidak mau supervisi manajerialnya dilihat dari perspektif Islam. Ya. Kemudian supervisi akademiknya pun sama, dilihat dari perspektif Islam juga. Ya minimal di situ ada cantolannya, ada kaitannya, ada sumber hukumnya atau ada dalilnya, ada ulasan dari beberapa ulama-ulama Islam yang berkaitan dengan supervisi ini. Nah, untuk pembagiannya, mangga diserahkanlah ya, pembagiannya seperti apa, mau per kelompok berapa orang, yang jelas 8 kelompok untuk materi di supervisi ini. Ya, materi supervisi ada 8 kelompok, silakan dibagi dan di depan sudah masuk ke materi awal yaitu terkait dengan supervisi dalam perspektif Islam. Nah, sisanya yang tadi saya sebutkan bahwa kita akan 16 kali pertemuan ya, 9 pertemuan ini yang saya dengan Bu Dr. Hani. Nah, yang sisanya 5 pertemuan, 5 materi yaitu terkait dengan evaluasi dan pengawasan. 1 kali UTS, 1 kali UAS. Ya. Nah, mudah-mudahan ya bisa diikuti semuanya. Ini pertemuan kita. Jadi ada 9 materi. Oke, hari ini sebagai pengantar, apa sih itu supervisi? Tadi banyaklah yang mengatakan bahwa supervisi ini adalah 2 kata sebenarnya ya, dari bahasa Inggris, super dan visi. Ya. Super berarti di atas, visi berarti melihat. Jadi ini bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas ya kritiknya dari ujung. Sama juga dengan infeksi. Namun ada yang direncanakan, misal mungkin ibu bapak yang sebagai kepala sekolah biasanya 1 tahun berapa kali mensupervisi? Ada yang kepala sekolah Pak? 2 kali. 2 kali Pak. 2 kali. Ya minimal 2. Kedua Kalau itu kan yang dijadwalkan sebenarnya, ya, yang tidak dijadwalkan atau yang disebut dengan infeksi kan bisa sewaktu-waktu sidang. Dan kalau sekarang mungkin tidak perlu, sebenarnya sudah tidak perlu lagi datang ke kelas lah, supervisi itu. Tinggal di kelas dipasang CCTV, ya, kepala sekolah tinggal diam di ruangan saja, lihat TV seperti ini ya sudah nggak bisa lihat seperti itu. Nah, tidak jauh beda
Ya di lembaga saya seperti itu, tidak masuk ke sekolah, tidak masuk ke kelas, supervisi tinggal lihat saja di layar TV. Tiap hari pun bisa mensupervisi dan melihat. Kadang kalau di luar pun seperti ini, misalnya tinggal lihat saja dari rekaman CCTV yang ada. Nah, berbicara tentang supervisi pendidikan, maka di sini bisa diartikan bimbingan profesional bagi guru-guru. Nah, maka tujuan utamanya sebenarnya bukan untuk menjatuhkan supervisi ini. Ya, tujuan paling utama ya untuk membina, untuk membimbing, ya, untuk membimbing, untuk membina supaya lebih baik lagi. Nah, walaupun sebatas sekarang biasanya supervisi baru sebatas administrasi saja, ya, kelengkapan dari mulai rota, prognes, kemudian silabus dan sebagainya, baru sebatas itu. Nah, sedangkan terhadap kinerjanya, nah ini biasanya sangat jarang sekali. Nah, ini terkait dengan supervisi pendidikan. Jadi sekali lagi, supervisi ini, nah maka nanti tugas kelompok pertama nih melihat atau memotret supervisi dari perspektif Islam ini. Nah, maka dalam Islam sebenarnya kita tiap hari pun disupervisi, ya, tiap hari disupervisi. CCTV yang tidak pernah rusak, CCTV yang tidak pernah berhenti. Tidak usah ada kuota. Ya. Setiap hari kita kan disupervisi ya. Iya. Supervisi di kiri dan kanan kita sudah siap-siap nih supervisor ya, mencatat kebaikan dan keburukan kita. Nah, maka dalam perspektifan sendiri sebenarnya kita secara tidak langsung setiap saat itu sudah supervisi. Nah, maka adanya catatan buku amal kita dengan adanya yang disebut dengan tobat dan sebagainya, kan itu untuk memperbaiki, ya, untuk memperbaiki mutu kinerja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini terkait dengan pengertian dari supervisi pendidikan. Nah, banyaklah menurut para ahli, di antaranya Dr. Ibrahim menyebutkan bahwa supervisi pendidikan ini adalah layanan profesional yang berbentuk pemberian bantuan kepada personil sekolah dalam meningkatkan kemampuannya, akan lebih melaksanakan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Nah, tapi biasanya, tapi mudah-mudahan tidak di sekolah-sekolah yang Ibu Bapak emban. Nah, biasanya, walaupun untuk sekarang biasanya sudah ada ini lagi lah. Kalau dulu kan biasanya kadang satu semester satu kali pengawas sekolah itu ya, ke sekolah. Nah, sekarang ada tuntutan sebulan sekali biasanya datang ke sekolah. Nah, tapi biasanya menjadi memberatkan itu sekolah, padahal itu tugas dari pengawas gitu. Nah, karena sok kudu di uploadan gitu, bahanan aja. Biasanya itu yang membuat akhirnya sekolah itu tidak mau kedatangan para pengawas. Jadi pengawas ini adalah seseorang yang ditakuti, gitu, yang tidak dikehendaki akan kehadirannya. Padahal sebenarnya dengan datangnya pengawas ini adalah ya tadi untuk semata-mata untuk perbaikan. Karena biasanya kalau menilai diri sendiri ini susah. Nah, dan biasanya juga kita paling pintar dan paling bisa menilai orang. Menilai diri sendiri mah susah, menilai orang mah gampang. Ya, apalagi tadi ada instrumennya. Ya. Kalau saklek dengan instrumen tersebut, ya kadang-kala tadi tidak sesuai dengan instrumen-instrumen tersebut. Nah, inilah pengertian dari supervisi pendidikan. Pada intinya supervisi ini adalah ya tadilah melihat
dari seorang atasan atau dari orang yang lebih atas kita memperbaiki kinerja kita. Nah, ini supervisi. Ya. Sebagai bimbingan profesional bagi guru-guru, ya, bimbingan profesional yang dimaksud adalah segala usaha yang memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk berkembang sehingga mereka lebih maju dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar peserta didik. Jadi secara tidak langsung supervisi ini untuk memperbaiki, ya, untuk memperbaiki. Maka apa fungsi dan peran dari supervisi ini? Nah, dari berbagai macam literatur, fungsi dan peranan supervisi pendidikan ini membina. Itu bisa dibina, dibinasakan. Memimpin, menyelenggarakan inspeksi, kemudian di situ penilaian, pemberian latihan, kemudian penelitian hasil inspeksi berupa data. Jadi ketika kita menyalahkan orang lain itu tidak berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan data. Kusaba Brahman gelehkan orang itu atau teresep ke guru tersebut, apapun yang dilakukan oleh guru tersebut dinilai korek. Nah, itu tidak berdasarkan data. Ya, jadi berdasarkan data itu ya tadi nanti di instrumen tersebut. Nah, maka ada instrumen baku sebenarnya, ada juga instrumen yang tidak baku, artinya disesuaikan dengan kebutuhan, ya, disesuaikan dengan kondisi di lembaga tersebut. Ya. Nah, mungkin nanti kita lihat khususnya tadi yang kebagian nanti kelompok yang menyajikan terkait dengan instrumen supervisi di sini. Nah, dilihat dari berbagai macam instrumen saya pinginnya. Ya. Jadi dari berbagai macam sumber mungkin yang ibu bapak alami di sekolah sendiri instrumennya itu akan berbeda dengan sekolah lain. Ya. Nah, sehingga di mata kuliah ini ya tadi pada akhirnya adanya instrumen supervisi yang memang gitulah. Ya. Dan kalau sekarang juga mungkin untuk supervisi, untuk instrumen supervisi ini sudah tidak, walaupun perlu lah ya, berupa selai kertas seperti ini dengan catatan-catatan. Saya kira ada beberapa lembaga-lembaga pendidikan yang menerapkan supervisi ini sudah tidak berupa tulisan ini, ya, sudah dengan aplikasi, ya, sudah dengan digitalisasi tersebut. Ya. Karena tadilah dengan zamannya sekarang ini digitalisasi itu bukan pilihan, ya, tapi kebutuhan. Bukan pilihan tapi kebutuhan. Nah, ini terkait dengan fungsi dan peran supervisi. Nah, selanjutnya, nah di sini maka ada teknik dan ada prosedur. Apa bedanya teknik dan prosedur? Prosedur lebih ke langkah-langkah, Teknik, proses, teknis, cara lebih spesifik. teknik bagian dari prosedur apa prosedur bagian dari teknik? Teknik Teknik bagian bagian prosedur. Prosedur dulu apa teknik dulu? prosedur dulu. Ya. Nah, dalam supervisi mungkin prosedurnya yang pertama kita pengumpulan data dulu. Pengumpulan data, penilaian. Nah, jadi jangan hanya pengumpulan data saja tanpa adanya tadi diskusi. Harusnya disampaikan. Ya, harusnya disampaikan setelah supervisor itu meneliti, setelah supervisor itu menilai, setelah supervisor itu mendatangi atau melihat, ya, dan mengumpulkan data, maka seharusnya di situ didiskusikan. Ya. Refleksi. Ya, adanya refleksi, ya. Adanya refleksi, didiskusikan. Tadi kelemahannya apa dan dilihat. Mungkin saja, ya, mungkin saja kan
si supervisor itu hanya sekali, tidak tahu dia kesehariannya seperti apa. Nah, harus kita sampaikan. Nah, kemudian adanya bimbingan, adanya pengembangan, nah ini prosedurnya. Nah, adapun tekniknya bisa dengan kunjungan tadi secara langsung ke kelas, atau juga bisa misalnya tadi pertemuan pribadi, panggillah si guru tersebut ya ke ruangan, ditanya. Bahkan baiknya seperti itu, sebelum datang ke sekolah mungkin sebelum datang ke kelas ditanya dulu, nanti kita sinkronkan hasil dari pengakuannya. Atau juga bisa rapat ya. Atau juga kunjungan antar kelas, atau pertemuan-pertemuan di luar pertemuan yang dalam hal ini mungkin dalam pertemuan santai, dalam ngopi, ngobrol dan sebagainya. Nah, secara tidak langsung itu yang akan lebih mengena sebenarnya. Kalau dalam pertemuan yang misalnya tadi lah dijadwalkan, ya, Pak ini dijadwalkan hari ini akan disupervisi, maka saya kira itu tidak efektif karena yang tidak ada pun akan diada-adakan. Ya, yang tidak siap pun akan disiap-siapkan. Nah, maka itu penilaiannya saya kira akan kurang objektif lah. Ya, penilaiannya akan kurang karena tadi dipersiapkan. Beda halnya dengan tadi inspeksi atau dadakannya. Saya kira ya apa adanya. Sidang. Ya. Beda hanya dengan dipersiapkan dan terjadwal. Nah, yang terjadwal itu akan beda hasilnya. Ya sekali-kali dijadwalkan. Dan adapun dijadwalkan biasanya ya tidak perlu disampaikan kepada rekan-rekan guru lah. Dadakan aja rahasia. Nah, maka tadi lebih efektif sebenarnya tadi menggunakan CCTV sebenarnya. Sudah kita melihat secara langsung dari berbagai macam sudut dan berbagai macam keadaan. Kalaupun hari ini tidak terlihat, mungkin rekamannya bisa dilihat di lain waktu. Cuman CCTV-nya yang dalam hal ini bukan hanya sekedar gambar saja, tapi sudah menangkap suara, input dengan suara. Tuh. Jadi kalau hanya gambar kan, saya kira tidak fair juga. Nah, ini teknik dan prosedurnya supervisi. Saya kira semuanya pernah lah tadi melakukan supervisi ataupun menjadi disupervisinya. Disupervisinya. Ya, karena ya kebanyakan kan di sini rekan-rekan guru semua. Nah, apakah yang tadi mungkin nanti setelah kita melihat materinya atau setelah kita melihat tadi instrumen, apakah sesuai supervisinya yang dilakukan ini? Apakah tadi wah ya kepala sekolah orang ternyata terbenar salah gitu ya, supervisi tekuruna kia dan sebagainya. Mungkin kita sudah bisa menyalahkan nanti ya. Bukan menyalahkan, mengkoreksi, memberitahu Pak seharusnya gini supervisi. Nah, seharusnya kan seperti itu. Nah, ini terkait dengan teknik dan prosedurnya. Nah, selanjutnya tujuan supervisi pendidikan. Tadi meningkatkan mutu kinerja guru. Jadi jangan sampai setelah disupervisi ini justru kebalikan. Guru ini bahkan menjadi menurun, harus meningkat mutu kinerjanya. Nah, meningkatkan keefektifan kurikulum, apalagi sekarang ya tadi lah kurikulum merdeka. Bahkan kalau setelah kemarin kita kunjungan ke Cirebon, di situ kan kurikulum yang dikeluarkan kementerian itu justru sudah tidak terpakai lagi gitu ya. Disesuaikan dengan kearifan lokal atau disesuaikan dengan keadaan kita. Nah, baik ya. Dan mungkin dengan besok setelah bulan Oktober apakah masih ada kurikulum merdeka atau ganti lagi kan kita nggak tahu juga. Nah, maka sebenarnya untuk termasuk di
perkuliahan juga. Cuman kita untuk tahun ini kemarin hasil rapat masih belum ada perubahan, artinya masih menggunakan yang sekarang berlangsung. Nah, nanti ada penambahan SKS sebenarnya untuk di 2025 ini. Ya, cukup lumayan juga penambahannya sampai dengan 57 sampai 59 SKS untuk magister ini. Ya. Jadi ada penambahan. Tambahannya Pak, tambahan. Ya, tambahan SKS. Nah, nanti Wajib. belum kita bahas sebenarnya, Mak. Apakah menambahkan menambahkan mata kuliah atau menambahkan bobot SKS dari mata kuliah yang sudah ada sekarang. Nah, misalnya evaluasi atau supervisi evaluasi pendidikan ini yang tadinya 2 SKS mungkin jadi 6 atau jadi 4 atau sebagainya. Nah, ini masih belum diberlakukan. Kemarin atas hasil rapat dengan pimpinan untuk tahun ini atau semester ini masih kita menggunakan yang lama. Dan batas terakhir penggunaannya itu di 2025. Mungkin Ibu Bapak sudah melakukan data. Sudah bisa. Ya, mudah-mudahan sesuai. Amin ya Allah. Dan kemudian mungkin ada juga ada pemberitahuan lagi lah untuk sidang proposal ya, itu tidak perlu dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2 kalau nggak salah. Jadi nanti pembimbing 2 pembimbing 1 dan pembimbing 2 nanti setelah proposal tersebut sudah disetujui. Ya, sudah disetujui. Kalau nggak salah kemarin seperti pemberitahuan untuk mempercepat. Jadi untuk mempercepat. Sok-sok telah rese. Nah, kalau untuk dosen ini kan udah dibagikan ya? Udah. Udah dibagi. Dosen pembimbing. Untuk dosen pembimbing, untuk dosen ini kan udah juga ya di awal. Dosen wali. Nah, jadi untuk proposal ini cukup dengan dosen wali kan? Jadi dari mulai sekarang mungkin sudah bisa diberikan. Nah, maka hari ini itu kan di setiap satunya ada nih yang jam terakhir ini ya. Walaupun di sini tidak masuk SKS sih. Tesis workshop Ya. sudah Pak di semester berapa? Semester 2. Semester 2. Semester sekarang juga bisa ada kan? Ada sih. Ya. Nah, maksudnya nah semester Ambil lagi. Nah semester sekarang masih ada dengan harapan maksudnya di semester ini mungkin lanjutan dari semester yang kemarin. Artinya sudah matang. Nah maka ketika nanti dimasuk ke semester 4 ini sudah langsung Tesis. sidang proposal. Ya, sidang proposal. Setelah sidang proposal, nah maka kemarin karena ini pertimbangan dari direktur, ya kebanyakan tadi lah. Kebanyakan mungkin dari sidang proposal saja, membuat proposal saja kan ini ada beberapa waktu lah. Nah dengan harapan masuk semester 4 itu sudah mengajukan sidang proposal. Nah maka dari materi-materi yang ada, nah sebenarnya kan ini sudah bisa menjadi gambaran, ya, dari gambaran untuk menjadi sebuah penelitian. Nah termasuk misalnya dari materi supervisi ini. Ya. Bisa saja kan? Mungkin setelah dari berbagai macam materi di semester ini, dari mulai terkait dengan kepemimpinan, kemudian terkait dengan strategi pembelajaran, manajemen mutu, sehingga ini sehingga izin lah menjadi gampang deh, beban deh. Jangan gampang. Oke, yang jelas tesis yang baik itu tesis yang selesai. Setuju Pak. Terus Kak Hendra. Tesis yang bagus itu ya tesis yang selesai. Jadi kalau tidak selesai belum termasuk tesis yang bagus. Lanjut lagi terkait dengan tujuan supervisi ini, ya tadi meningkatkan kualitas baik dari tadi akademik
dari manajerialnya pun ini ditingkatkan supaya lebih baik lagi. Ini adanya supervisi. Nah, maka terkait dengan prinsip dari supervisi ini, demokrasi, kooperatif, konstruktif, kreatif. Harus demokrasi. Ya, tidak boleh memihak ke siapapun dikarenakan yang disupervisi ini adalah mantan gabogo, artinya dalam hal ini bisa suami bisa istri, kan biasanya seperti itu ya. Bisa jadi kepala sekolahnya suaminya, gurunya, ada istrinya, ada anaknya, ada keponakannya dan sebagainya, Istri ke satu, istri kedua. sehingga ya tadi tidak demokrasi, kemudian tidak kooperatif, tidak konstruktif, tidak kreatif. Nah, yang terakhir ini yang perlu ya, yang perlu dikembangkan terkait dengan kreatif ini. Bagaimana caranya mensupervisi ini, tapi seolah-olah yang disupervisi ini tidak merasa mereka itu sedang disupervisi. Ya. Bagaimana caranya tadi, tindakannya, tekniknya disesuaikan, ya. Disesuaikan. Nah, dulu awal-awal, ya ini berbicara sharing pengalaman. Dulu awal-awalnya di lembaga saya itu seorang guru ini tidak merasa lah, ini CCTV mungkin tidak inilah. Tapi ketika rapat evaluasi bulanan, gitu ya, nah disampaikanlah ya tadi dari hasil supervisi ini, sehingga ya minimal mereka sekarang menjadi hati-hati lah ketika melaksanakan pembelajaran tersebut, tidak seenaknya gitu ya. Kadang kan gitu, RPP gitu, ngajar Kalau belum ya ya, kebanyakan kan seperti itu. Apalagi melihat kepada kebanyakannya tadi, waduh, meninggal karena moodnya lah. Mood nanti imah nangis kepada rugo, kan kelas nangis sebenarnya. Nah, biasanya kebanyakan seperti itu, ya, kebanyakan seperti itu. Nah, maka prinsip-prinsip dari supervisi ini ya tidak lepas dari ini, ya, demokrasi, kooperatif, konstruktif, kreatif. Nah, ini prinsip dari supervisi. Nah, supervisi sebaiknya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Nah, berkala di sini artinya bukan hanya sadainya, ya bila perlu tadi terjadwal sebulan sekali kali. Walaupun tadi yang dinamakan berkala sebaiknya ya tadi tidak terjadwal tersebut, bukan tidak terjadwal, tidak diberitahukan jadwalnya. Karena kalau diberitahukan jadwalnya tersebut ya biasanya tadi nute aya oke ya yang tidaknya persiapan pun disiap-siapkan. Nah, dengan adanya tadi supervisi tersebut. Seperti akreditasi. Ya, walaupun untuk sekarang kan akreditasi ini artinya ketika adanya kemarin mungkin Ibu Bapak kan melaksanakan Sulinja, ya. Kemudian adanya apa yang untuk siswa? AMBK. Sekarang kita Ada. Ya. Dengan adanya AMBK, dengan adanya Sulinja, nah ini salah satu menjadi pertimbangan di diperpanjangnya sertifikat akreditasi. Ya, kemarin mungkin sudah keluar lah, ada beberapa lembaga yang seharusnya tahun ini akreditasi. Perpanjangan secara Nah, biasanya yang yang diadakan akreditasi untuk tahun-tahun ini biasanya yang tadi nilai rapot sekolahnya, nilai rapot sekolahnya merah atau kuning, ya. Merah atau kuningnya tinggal dilihat lah rapot sekolahnya masing-masing.
Ya, apakah kehuruan unggul gitu. Ya. Nah, maka keuntungan sebenarnya mah buat lembaga-lembaga pendidikan, maka ada yang disebut dengan, kalau nggak salah ya, saya dapat laporan aja, bos kinerja, ya, lumayan lah 45 juta gitu ya. Nah, buat sekolah mah lumayan 45 juta. Biasanya salah satunya, saya udah beberapa tahun, baik SMK-nya, SMP-nya, SD-nya mendapatkan bos kinerja tersebut. Ya biasanya tadi dilihat dari grafik peningkatan dari rapor sekolah tersebut. Ya, kalau grafiknya naik, biasanya di situ pasti mendapatkan bos kinerja. Bos kinerja lumayan 45 juta. Tapi ada yang untuk kepala sekolah, ada yang untuk yayasan, tapi ya lumayan lah yang jalan-jalan di rumah gitu ya. Peningkatan kapasitas lah bahasa. Peningkatan kapasitas. Nah kemudian di supervisi ini supaya tidak terulang kejadian-kejadian yang sudah berlangsung, ya. Bahkan kalau bisa hilang, ya. Kalau bisa hilang, tidak ada lagi kegiatan yang kurang baik atau negatif yang dilakukan di kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, ini terkait dengan prinsip-prinsip supervisi. Nah, maka adapun jenis dari supervisi pendidikan, ada yang disebut dengan supervisi dinamik, ada supervisi praktis. Ini pengertiannya lah, supervisi yang diarahkan untuk mengubah secara lebih intensif praktek-praktek pembelajaran tertentu. Tekanan dalam perubahan ini diletakkan kepada diskonsultasi, gangguan terhadap praktek yang ada sekarang untuk diganti dengan yang baru. Ada juga supervisi praktis. Nah, di sini hanya perubahan kecil saja. Ya, perubahan kecil saja. Ini jenis-jenis supervisi. Nanti lebih jelasnya sebenarnya terkait dengan jenis ini pun nanti akan lebih rinci, karena tadi kita akan membahas secara spesifik dua, supervisi manajerial, supervisi akademik. Nah baiknya kalau di sini ada para pengawas atau ada kepala-kepala sekolah, mungkin ditempatkan di supervisi manajerial. Nah, karena supervisi manajerial ini lebih menyorot kepada lembaganya, pada lembaga pendidikan. Akademik, di sini lebih kepada guru sebenarnya yang disupervisi. Oke. Terkait dengan teknik supervisi pendidikan, yang tadi sebenarnya lanjutan dari yang tadi, kunjungan secara terencana, pertemuan pribadi, ya, supervisor dengan guru, rapat antar supervisor dengan guru, pertemuan antar sekolah. Nah kemudian yang perlu diingatkan juga, ketika menjadi supervisor, nah ini ketika kesalahan jangan sampai disampaikan di halayak umum. Maka tadi lebih baiknya tadi adanya pertemuan pribadi, tadi disampaikan, ya, disampaikanlah kekurangannya, perbaikannya harus seperti ini, dan sebagainya. Nah ini harus disampaikan. Oke, prosedur supervisi pengumpulan data tadi ini yang tadi sudah disampaikan, sehingga nanti adanya grafik, ya, penilaian kemajuan di sini, perbaikan untuk mutu pendidikan tersebut. Nah itu supervisi sebagai pengantar pertemuan pertama kita hari ini. Jadi untuk yang minggu depan kira-kira siapa nih supervisi dalam perspektif Islam? Haji pengawas. Nanti dikocok.
dibuat dulu ya, dibuat arisan. Kalau itu tukang ngocok. Baiknya Pak. Harusnya berdasarkan keinginan. Wah, saya kira keinginan dan kebutuhan. Nah, kalau keinginan kebutuhan biasanya nanti akan lebih fokus. Semuanya satu materi. Pengennya penantang. Pengennya pengantar aja Pak. Oh, gitu. Culang. Culamu. Payungan dosen. Oke, selanjutnya maka bila yang didiskusikan atau ditanyakan terkait dengan materi hari ini dengan supervisi dan evaluasi dan pengawasan. Pak, Oke, siapa yang akan mensupervisi para supervisor? Allah Subhanahu wa taala. Kanan kiri. ternyata ya kanan kiri. Oh. Kayak supervisor ini kan biasanya ditentukan ya. Kalau di dalam lembaga pendidikan atau dalam baik madrasah maupun sekolah, kan yang menjadi supervisor lembaga pendidikan ini adalah para pengawas. Nah, para pengawas tersebut tentunya ada atasannya juga kan. Ya. Kalau di tingkat apa namanya ada dinas pendidikan yang menaungi ya tadi lah setingkat SD. Kalau ini kan di atas lagi berarti KCD ya. Kalau tingkat SMA, SMK itu biasanya. Nah biasanya kan di situ mereka punya atasannya juga. Nah tentunya ya teruslah ke atas kan. Urut kacang aja Pak ya. Urut kacang ke atas. Ya teruslah runut. Jadi ketika supervisornya Ajeng misalkan, jadi bukan satu kewenangan dong seorang pengawas itu masuk ke kelas untuk mensupervisi guru. Jadi guru kan tetap harus dibawa oleh kepala sekolah. Di bawah kepala sekolah, tapi di situ kan ada kewenangan juga. Ya. Pembinaan Ya, sering pembinaan, lebih kepada pembinaan. bukan di kelas. Lebih kepada pembinaan, karena dalam hal ini terkait dengan manajerial ini kan dalam hal ini mungkin tadi lah kalau dalam sekolah ini ada standar ya, ada seberapa standar sekolah teh? 8 standar tersebut yang mau tidak mau ya dalam supervisi ini kan 8 standar itu dinilai salah satunya bulan 14 SDM. oh terus nambihan Sistemnya SDM bukan tak? Eta kene yang dicerai, Direcah. direcah. Langsung serentak 77 poin. Sama. 77 poin kan Dari tetap aja 14 itu. berdasarkan ujung-ujungnya apa kan dinyanyinya kan Iya, tingkat terus, 8 yang tadi lah. Ya, serius. Nah, supervisi dulu apa evaluasi dulu? Supervisi. Evaluasi ya Pak. Evaluasi. Nah, makanya kenapa kita dahulukan dulu supervisi? Nah, maka karena supervisi ini adalah bagian dari evaluasi. Adanya evaluasi mungkin nanti setelah adanya supervisi. Nah, tidak serta merta ada evaluasi kalau tidak ada supervisi. Ya. Jadi kedua ini, nah evaluasi dengan pengawasan apa? Supervisi termasuk pengawasan apa tidak? Termasuk. Termasuk evaluasi. Evaluasi Bagian daripada evaluasi dan pengawasan. Bagian daripada evaluasi adalah supervisi adalah dan supervisi dan pengawasan. pengawasan. Ya tidak terlepas dari itu lah. Ya, jadi makanya kenapa mata kuliah ini disebutkan 3 ini lah ya, supervisi, evaluasi, pengawasan. Ya. Nah maka ada bedanya
supervisi beda dengan evaluasi. Evaluasi juga beda dengan pengawasan. Walaupun seorang pengawas bisa tadi mensupervisi, bisa mengevaluasi, dan bisa melakukan pengawasan. Ya. Nah, dari materi supervisi ini, ya. Nah, dari ke-8 ini baiknya tadilah dilihat juga, termasuk kelas-kelas sebelumnya juga, karena udah 2 angkatan saya mengajar supervisi, evaluasi, dan pengawasan ini. Nah, maka saya minta bukan hanya dalam supervisi dalam perspektif Islam saja, tapi yang lainnya pun, manajerial, akademik, kemudian FOAP-nya, kemudian instrumen supervisinya, tindak lanjut supervisinya, TKM-nya, kemudian problemnya. Nah, disitulah karena kita ya tadi ada I-nya itu gitu ya, berbasis Islam tersebut, ya secara tidak langsung minimal ada pemotretan dari perspektif Islamnya, ya, dari perspektif Islamnya, sehingga ya tadi ada menjadi pembeda dari magister manajemen pendidikan yang lainnya. Nah, kita magister pendidikan Islam, ya, minimal ada tadilah bahasa ininya, mungkin dalilnya atau rujukannya atau referensinya dari ya tadi sumber hukum Islam, baik dari Al-Quran, dari hadis, atau dari qaul ulama yang menampilkan terkait dengan supervisi ini. Nah, saya kira supervisi ini pun kan sudah dilakukan, ya, ketika zaman Rasulullah. Ya, Rasulullah pernah mensupervisi tidak? Ya, nanti dalam supervisi dalam perspektif Islam ini akan kelihatan. Ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah mensupervisi. Nanti kita lihat. Nah, tugasnya silahkan dicari, ya. Cari terkait dengan bahwa Rasulullah itu pernah mensupervisi, bahwa Rasulullah itu supervisor. Seperti apa yang dilakukan Rasulullah dalam mensupervisi ini. Nah, nanti kita lihat, atau yang bagian pertama lah yang akan menyampaikan. Nah, kemudian supervisi manajerial dalam Islam seperti apa? Nah, ini juga ya perlu disampaikan, harus disampaikan. Kemudian supervisi akademik pun sama. Kemudian manajemen, sebenarnya Mam ini kan yang lama lah, ya. POAK ini kerangka manajemen lama, ya. Cuman yang lebih populer, yang lebih banyak dilakukan, ya. Ada lagi sebenarnya Pak teori-teori manajemen selain POAK. Ada yang tahu apa? Malan sepakat. Nah, itu kan bisa jadi sebuah judul juga atau sebuah teori nanti untuk tesis, ya, untuk tesisnya. Ada yang selain tesis di sini? Jurnal. Lalu berat. Terlalu abot ya, dan terlalu lumayan juga biayanya. Itu untuk supervisinya, ya. Jadi silakan dibagi ke 8 kelompok ini. 8 mungkin nanti oleh Bu Dr. Hani, 8 oleh saya. Jelas hari ini pembagian, dan untuk minggu depan mungkin kembali ke jadwal awal, ya, untuk minggu selanjutnya tidak di jam pertama lagi. Kalau yang jadwal diterima oleh rekan-rekan yang mana?
kalau yang saya menerima ini jam 14.30, Iya. jam setengah 3. Dari pasangan. Jadi bapak setelah boleh pak gitu minggu depan. Ya, setelah bulan. Kalau yang jam pertama di sini justru Pak Rektor dengan Prof. Umum Salamah. Kemudian yang kedua baru Pak Koko dengan Pak Tajudin. Yang ketiga baru Bu Retno dan Pak Nanti. Terakhir baru saya spesialis terakhir sebelum. Nah maka tadi semalam ketika dijadwalkan pertama waktu itu Pak Kaca terakhir gitu. Ya. Setelah ini siapa? Pak Koko. Oke, minimal sudah tergambar ya terkait dengan mata kuliah kita untuk 1 semester ke depan. Ya, insya Allah. Karena saya kira sebenarnya untuk prakteknya kita sudah dilakukan semua ya, mata kuliah ini ya, terkait dengan mata kuliah kepemimpinan dalam pendidikan ya, minimal menjadi pemimpin di kelas, wali kelas kan ini kepemimpinan juga ya, strategi pembelajaran saya kira nah, ini yang perlu dikembangkan terkait dengan strategi pembelajaran. Kemudian manajemen mutu dari materi-materi atau dari mata kuliah yang sudah diajarkan atau yang akan diajarkan ini minimal menjadi sumber referensi dan membuat sebuah teori nanti ketika temuan dalam pembuatan tesis tersebut. Hadir semua? Ada yang belum hadir? Ada yang sakit pak. Ada yang sakit. Pak Fikri. Pak, sebelum ditutup boleh saya bertanya? Siap, mana itu? Kadang-kadang kami menuju akreditasi gini Pak, pengawas teteh menisok padahal belum kan terus nyiapkan dan lain sebagainya, tapi tidak sesuai itu jangan anjeunna tah eta menisok asa mahal. Curhat Bu. Curhatnya ada di kartu kendali ya Pak. Jadi macam-macam supervisor ada di kartu kendali Pak. Isi sepeda. Terus lapor dengan anjena Pak. Apa gimana? Ada yang bimbingan saya di kelas ini? Ada. Oh, kan pernah. Bimbingan.
seorang guru kira-kira perlu supervisi atau enggak? Harus, Pak berkala tapi memang Enggak, gurunya maksudnya melakukan supervisi perlu apa tidak? Kepada siswa. Bisa. Ada guru Biasanya senior Pak, PKS Pak yang guru senior diberikan itu kewenangan supervisi. Bapak. Tapi ada Pak teman sejawat gitu kan. Bukan mereka kayak Penilaian Iya. juga kemana? Teman sejawat. Pengawasan anak. Iya kan, tapi kalau dilaksanakan kalau tidak suka. Wah, teman sejawat juri itu. Udah Pak, juri di bidang ini Pak, katanya apa? So Bapak apa enggak Pak? Berarti kalau rumah bukan supervisi Pak, langsung ke evaluasi ya Pak? Di akhir pembelajaran. Sebenarnya mah sama Di awal saja. dan di akhir. Ya sama saja lah sebenarnya untuk supervisi ini, cuma lebih menitik beratkannya kan supervisi ini tadi dari atasan ke bawahan, ya. Dari atasan ke bawahan, yang sehingga tadi untuk perbaikan intinya. Nah, nanti kita akan bahas lagi sebenarnya lebih jelasnya tadi nanti di yang materi kelima nih yang ada atau yang lebih nanti lebih mendalam lagi nih di TQM nih. Ya, total quality management, walaupun awalnya kan TQM ini sebenarnya diterapkan itu bukan di dunia pendidikan gitu ya. TQM ini diterapkan di perusahaan. TQM ini diterapkan di perusahaan sehingga tadi ketika adanya atau diterapkan di dunia pendidikan ini perlu tantangan karena mengubah paradigma apalagi mungkin di swasta ya, apalagi di swastanya yang sekelas ya menengah ke bawah lah, karena kebanyakan kan tadi pada akhirnya ditekan-tekan dikembalikan lagi biasanya aina honor teh sapira tapi tekanan banyak. Nah ini kebanyakan kan seperti itu akhirnya susah juga gitu ya. Dan kaburnya Pak. Nah, sedangkan total manajemen TGM di sini kan menekankan kepada kualitas dari manajemen mutunya tersebut. Nah, sedangkan kan ya tadi kebanyakan di tekanan akhirnya timbullah seperti itulah curahan-curahan beberapa guru yang seperti itu akhirnya gaji itu sabaraha tuntutan salangit gitu. Nah, kebanyakan seperti itu akhirnya. Nah, ini juga menjadi kasus ya, realitas yang ada di dunia ini atau di negeri inilah ya, di negeri ini, sehingga ya tadi kan masih ada lah rekan-rekan kita yang menerima haknya itu 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, ya, bos cair. Nah ini banyak lah di daerah-daerah seperti itu. Nah sehingga bagaimana mutunya baik, mutunya bagus gitu, sehingga akhirnya gitu. Nah, maka kalau saya pribadi mempunyai prinsip, ya kebetulan ada lembaga rektif manapun carana kumaha carana ya tiap bulan itu tersalurkan dulu. Rek ngadaikeun ngadaikeun mobil dan sebagainya. Kontrakan masjid. Dengan berbagai macam cara. Pilih kabupaten anarkis ya kan. Berarti harus siap dan sawang ya. Iya itu. Saya sedekah sawang yang kalau di Arajuk di Nabos itu habis sok cara besar di mana itu sampai di Nabos Ya tapi tadi lah barokahnya gitu. itu masih ada sama pagi sama Sanak. Tak kieu mas. Sampai nomor aja di kieu. Sampai abin mun dibaret. Oke, ada lagi yang kita diskusikan Kaki, masih ada Pak. waktu ya. Apa? Bis. Terus ada yang apa dia? Sekarang siapa? Pak Itu Koko. juga bis. Oh, iya bapak. Nice.
Ya memang minimal gitu ya. Iya, kalau jangkau masuk rese. Kalau bisa minggu depan atau yang sebelumnya ya bisa disampaikan dulu materinya lah. Oh, itu juga. Sebelumnya. Makannya. Ya minimal kalau siang ya pagi lah disampaikan. Siapa? Ada Harus jawab yang siang. jangan dinanti biar cepat kamu. Payunnya. Ya tapi kadang materi. Oh, mau kirim-kirim. Ada bagus kok. Masih ada kan belum yang kemarin? Tinggal lebih itu aja. Judul. Cuma nanti mungkin ada karena pembagiannya saya dengan dokter Hani ini dengan yang 8 ini, jadi enggak 4 saya dulu, kemudian 4 selanjutnya dokter Hani. Intinya mah kita berbagi lah, saya bisa Bu Abdi terbiasa dokter Hani. Sering. Mungkin minggu depan juga oleh saya, mungkin juga oleh dokter Hani. Ya, jadi tidak 4 sekaligus atau sekaligus tidak. Jadi gimana yang bisa saja, saya perjanjian dengan Bu Dokter Hani. Tapi di materi yang 8 ini Materi yang 8 ini, kalau yang materi yang 5 lagi nanti setelah di akhir. tidak menghentikan penanganan. Ya, kalau yang 8 ini pokoknya materinya ya, misalnya minggu depan ya materi itu, Ya. minggu depannya lagi ya materi yang tadi. Selanjutnya. Jadi untuk materi tetap yang 8 ini yang akan kita bahas. Jadi yang harus dipersiapkan oleh ya tadi sesuai dengan pembagian Hasil kocokan. hasil kelompok Hasil masing-masing. kocok. Ya terserah lah itu boleh di kocok, boleh di Palut pi jagona. kesadaran dengan berdasarkan kebutuhan juga boleh. Pak Lutfi, Kak Payun. Oh, Kak Anu HP ya? So, lucu aja lah yang masuk barang biasa. Lah. Kolektor biasa. Saya mau nambah pikir ke yang bisa aslinya kan dia abi. Dan skipnya Untuk yang bimbingan saya ya tadilah istilah nama, apalagi kan sekarang kemarin sih, tapi nggak tahu sudah diumumkan atau belum ke rekan-rekan mahasiswa. Yang jelas kan untuk dosen walinya beda ya. Nah, untuk dosen wali mungkin nanti lebih dipertegas lagi yang untuk bimbingan proposal sampai dengan proposal. Jadi treatnya mah untuk yang dosen pembimbing tesis mah nanti setelah proposal. Jadi ini muka wali tidak segera pro Oke, cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Kita mudah-mudahan bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.